Pada video kali ini kami akan membahas rem cakram pada mobil. Rem cakram pada mobil adalah salah satu jenis rem yang umum digunakan pada kendaraan bermotor termasuk mobil. Fungsi utamanya sudah jelas, yaitu mengurangi laju mobil. Rem jenis ini lebih mutakhir dari komponen rem tromol atau rem drum. Jika dibandingkan dengan rem cakram, cenderung lebih unggul karena mampu memperpendek jarak pengereman. Keunggulan tersebut dapat didapat karena sistem rem cakram pada mobil tersusun atas beberapa komponen yang kompleks. Komponen-komponen tersebut bekerja dalam sebuah mekanisme khusus sehingga mampu membuat jarak pengereman lebih pendek. Untuk lebih memahami bagaimana cara kerja rem cakram, simak penjelasan mengenai komponen-komponen berikut. Komponen yang pertama adalah kaliper rem. Kaliper rem adalah salah satu bagian vital rem cakram dan menjadi perbedaan rem tromol dan rem cakram. Fungsi menghimpit rem pada piringan cakram, sekaligus menopang kampas dan piston rem. Komponen ini bekerja dengan bantuan tekanan hidrolik dari minyak rem yang masuk melalui selang rem. Ada dua jenis kaliper yang sering digunakan pada mobil, yaitu floating kaliper dan fixed kaliper. Yang kedua adalah kaliper brake. Ini adalah komponen rem cakram mobil yang menjadi dudukan kaliper. Fungsi kaliper brake adalah menahan kaliper agar tetap berada pada tempatnya. Komponen ini terhubung langsung dengan steering knuckle. Yang ketiga adalah piston brake. Kaliper tidak akan dapat bekerja sempurna tanpa adanya piston brake. Komponen rem cakram mobil ini yang bertugas menekan kampas rem atau brake ke piringan cakram. Letaknya berada di dalam kaliper dengan bentuk serupa tabung. Salah satu ujung piston brake membentuk lekukan untuk menyimpan karet pelindung debu. Yang keempat adalah seal piston. Piston brake terdiri atas beberapa bagian. Salah satu bagian krusialnya adalah seal piston. Fungsinya adalah menarik piston kembali ke tempat semula setelah proses pengereman. Seal piston juga bertugas menutup aliran minyak dari mekanisme hidrolik yang terjadi saat pedal rem diinjak. Yang kelima adalah selang hidrolik. Selang hidrolik memiliki fungsi untuk menyalurkan minyak rem ke kaliper rem. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan tekanan hidrolik yang berasal dari pedal rem. Saat mobil melaju, tekanan yang terjadi dalam selang hidrolik sangat fluktuatif. Agar minyak tidak bocor, maka selang rem dibuat dengan material yang mampu menahan tekanan seperti baja. Yang keenam adalah kampus rem. Kampus rem bertugas menekan piringan cakram. Dengan begitu, piringan cakram akan menghasilkan daya gesek yang menghentikan putaran cakram. Mengingat fungsi ini hanya amat penting, maka sebaiknya selalu memilih kampus rem yang berkualitas. Material penyusun kampas sendiri bermacam-macam. Ada yang terbentuk dari keramik, asbes, sinter hingga semi metal. Pilihlah bahan yang baik, memiliki ketahanan panas yang baik. Yang ketujuh, piringan cakram. Piringan cakram atau disc brake terletak di dekat poros pada mobil. Saat bekerja, komponen ini akan berputar searah dengan putaran roda. Tugas piringan cakram adalah menerima tekanan dari kampas rem. Setelah menerima tekanan dari kampas, piringan cakram akan meneruskannya pada poros roda hingga akhirnya putaran roda berhenti. Umumnya piringan cakram terbuat dari material besi cor, namun pada beberapa jenis mobil piringan cakram terbuat dari material komposit, matriks atau karbon. Biasanya material ini digunakan pada piringan cakram untuk mobil sport berkecepatan tinggi. Material komposit dipilih karena mampu melepaskan panas lebih cepat dari besi cor. Atau dua tipe piringan cakram yang sering digunakan, yaitu tipe solid disc dan ventilated disc. Yang ke-8, master cylinder. Kinerja sebuah rem cakram ditentukan oleh komponen satu ini. Master cylinder berfungsi mengubah tekanan dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik pada minyak rem. Berikut ini adalah beberapa jenis master cylinder, yaitu ada tipe tandem dan tipe tunggal. Yang ke-9, minyak rem.
Komponen inilah yang menggerakkan rem cakram. Dengan adanya minyak rem atau brake fluid, maka mekanisme hidrolik dapat terjadi. Minyak rem menyalurkan tenaga gerak dari pedal rem ke kaliper hingga akhirnya kampas rem dapat menekan piringan cakram dan menghentikan laju roda mobil. Ada beberapa jenis rem sesuai dengan titik didihnya. Biasanya indikator titik didih ini dapat dikenali dengan kode DOT atau Department of Transportation yang diikuti angka tertentu. Semakin besar angka yang tercantum, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Misalnya, DOT3 memiliki titik didih 205 derajat Celcius dan DOT4 titik didihnya 230 derajat Celcius. Gunakan hanya minyak rem yang sesuai dengan spesifikasi mobil Anda. Yang ke-10, tangki rem minyak. Berfungsi untuk menampung cadangan minyak rem. Letaknya menyatu dengan master silinder. Komponen rem cakram mobil yang satu ini dilengkapi dengan sebuah sensor. Sensor tersebut bertugas untuk mendeteksi volume minyak rem. Booster adalah komponen rem cakram mobil yang bertugas untuk meringankan sekaligus melipat gandakan daya pengereman. Komponen ini terbuat dari selaput tipis yang tersambung langsung dengan intake manifold dan master silinder. Jika intake manifold dalam kondisi vakum, bagian yang terhubung dengan master silinder akan menarik pedal rem tanpa pengereman total. Jadi, saat harus menginjak pedal rem, tidak harus mengeluarkan tenaga ekstra. Dengan bantuan booster ini, pedal rem pun terasa lebih ringan saat diinjak. 12. Pedal rem. Komponen rem cakram mobil yang terakhir adalah pedal rem. Pedal rem bekerja layaknya sebuah sakral. Dalam sistem pengereman, komponen ini ialah mengaktifkan atau mematikan pengereman. Saat pedal rem diinjak, timbulnya gaya tekanan yang kemudian menghasilkan mekanisme hidrolik dan menggerakkan minyak rem. Itulah penjelasan beserta komponen-komponen rem cakram yang terdapat pada mobil.